wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mengenai materi perkembangbiakan hewan. Yuk kita mulai belajar. Nah, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, sama seperti tumbuhan ya nak, secara generatif dan secara vegetatif. Kalau secara generatif, pada hewan itu melibatkan induk jantan dan induk betina. Nanti kalau yang vegetatif itu hanya melibatkan satu induk saja, satu individu saja. Jadi sama ya seperti tumbuhan ya, kalau generatif secara kawin, kalau vegetatif tidak. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi menjadi tiga, yaitu secara bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, dan bertelur dan beranak disebutnya ovovivipar. Kalian mungkin udah sering mengingat ini ya, karena sudah dipelajari dari kelas 3 sudah mempelajari materi ini. Ingat-ingat aja supaya tidak ketukar. Bertelur, telur itu bentuknya bulat. Ya kan, mirip sama telur kan, jadi bertelur itu ovipar. Sedangkan beranak vivipar. Kalau bertelur dan beranak ovovivipar. Begitu ya. Sekarang kita bahas ovipar. Ciri-cirinya adalah dia biasanya tidak berdaun telinga dan dia mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, semua jenis reptil, hampir semua jenis reptil, dan katak. Ayam juga ya, jenis-jenis ayam dan burung. Kemudian vivipar, beranak. Ya. Jadi dia melahirkan. Ciri-cirinya itu dia memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi rambut. Contohnya kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Lain-lain juga ya, jerapah, sapi, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ovovivipar dan vivipar itu sebenarnya hampir sama, karena ovovivipar juga dia melahirkan juga. Perbedaannya adalah, perbedaan yang pertama, jika vivipar embrionya mendapatkan makanan dari tubuh induknya, sedangkan ovovivipar mendapatkan makan dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Kemudian kalau vivipar itu embrionya berkembang di tubuh induknya ya, dan tidak ada telur di dalam tubuh induknya. Jadi benar-benar dia itu tumbuh di dalam tubuh induknya, berkembangnya di rahim gitu ya. Kemudian akan dikeluarkan gitu. Jadi embrionya itu dapat makanan setelah cukup umurnya dia dilahirkan. Sedangkan ovovivipar itu dia itu embrionya dibungkus oleh cangkang telur. Jadi di dalam tubuhnya ada telurnya gitu. Kemudian menetas, baru nanti dikeluarkan dari tubuh induknya seperti melahirkan gitu. Jadi perbedaannya ya. Sekali lagi ibu ulangi. Kalau vivipar tadi embrionya ada di dalam rahim, sedangkan ovovivipar embrionya itu ada di dalam cangkang telur. Terus kalau cara mendapatkan makanannya, kalau vivipar langsung dari tubuh induknya, kalau ovovivipar dari dalam cangkang telur yang sudah mengandung cadangan makanan. Jadi kalau hewan ovovivipar tidak memiliki ciri khusus ya. Contohnya ikan hiu, kuda laut, sama platypus. Ini contohnya ya, kuda laut gambarnya. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Jadi dia hanya melibatkan satu induk saja. Dia itu yang dibahas di sini ada dua, fragmentasi, perkembangbiakan hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Contohnya di cacing planaria, nanti ibu kasih lihat videonya ya, cara dia menjadi tubuhnya dipotong gitu. Jadi misalkan dipotong cacing planaria menjadi dua bagian, nanti dia akan menjadi dua individu baru gitu. Ini contohnya.
kita putar ya. Ya, ini cacing planaria dipotong. Nah, perhatikan ya, jadi 2 nih. Ini matanya dia. Nah, tuh, jadi individu baru. Nih, ini yang bagian tadi ekornya dipotong, berubah jadi seperti ini. Nah, sekarang dipotong lagi. Nah, jadi 4. Kita lihat kalau jadi 4, 5. Nah, lihat berubah dong. Nah, tuh. Tuh, berubah lagi ya. Dia jadi individu baru ya. Tumbuh. Cacing planaria. Seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih contohnya ya. Kemudian yang kedua dengan cara pembentukan tunas. Jadi tunasnya akan tumbuh dari tumbuh induknya, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Contohnya pada hidra dan ubur-ubur. Ini supaya lebih jelas Ibu kasih lihat videonya juga ya. Nah, ya ini hidra contohnya. Ini lihat tunasnya ini tunas. Nah ini ya, perhatikan yang ini. Melepaskan diri dia. Nah, ini kan tadi induknya yang besar di belakangnya, yang kecil ini jadi individu baru. Seperti itu terus ya, berputar-putar prosesnya. Sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.